Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Untuk topik kita kali ini kita masuk pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan kedua nanti kita membahas mengenai model kepemilikan dan membangun sebuah bisnis ya. Jadi nanti membangun sebuah bisnis itu dari segi kelembagaan. Nah, kelembagaan apa saja sih ya? Tentunya nanti tujuannya mempelajari ini mampu menjelaskan mengenai model pemilihan sebuah bisnis. Nah, kelembagaannya bagaimana? Terus jenis bisnisnya apa? Terus nanti legalitasnya ya. Dia terdaftarnya itu sebagai apa? Nah, karena jenis usaha kan macam-macam ya. Kriterianya itu apa? Nah, itu nanti masuk ke sini, ke membangun sebuah mempelajari mengenai kepemilikan sebuah bisnis. Nah, dalam membangun atau berbicara mengenai kepemilikan sebuah bisnis itu bisa dimulai dari yang pertama itu merintis usaha baru. Nah, berbicara mengenai merintis usaha baru, ini tentunya dia itu usahanya itu menjadi milik pribadi atau istilahnya sole proprietorship ya. Sole proprietorship. Nah, itu jadi usaha milik sendiri. Yang kedua, bisa melakukan semacam patungan yang biasa dinamakan persekutuan, gabungan atau partnership. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum atau corporation atau biasa dinamakan perseroan terbatas. Jadi merintis usaha baru itu bisa melalui tiga itu, mulai perusahaan milik sendiri, biasanya ini kelasnya UMKM, setingkat UMKM biasanya usaha sendiri. Kemudian persekutuan ini bisa UMKM, bisa CV ya, bisa bentuknya CV ya, CV. Atau yang ketiga berbadan hukum, ini berarti perseroan terbatas, sudah independen ya. Nah, walaupun nanti ada konteksnya yang sekarang ini di perizinan terbaru ya, Organization Single Submit atau OSS itu dia sudah ada kriteria perseroan terbatas perorangan, istilahnya seperti itu ya. Jadi perseroan terbatas itu nanti akan dipecah lagi menjadi perseroan terbatas atau PT perorangan atau PT berupa betul-betul badan hukum, CV misalnya itu. Itu karena nanti akan berpengaruh terhadap apa? Itu pengaruhnya terhadap pajak ya, pengelolaan pajak. Nah, kemudian dalam memilih usaha itu bisa menggunakan usaha mandiri ya, wirausaha ini. Jadi ketika membangun sebuah, kan tadi membangun sebuah bisnis, nah kemudian bagaimana ketika melaksanakan usaha itu secara mandiri. Tentunya ketika menjalankan usaha secara mandiri ya, atau entrepreneur, jiwa entrepreneur itu harus cakap ya, cakap dalam bekerja, tidak mudah menyerah intinya ya. Kemudian kemampuan mengorganisir. Berbicara kemampuan mengorganisir, ini biasanya bisa pertama timbul dari bakat, yang kedua bisa dilatih. Lah, dalam pelatihan ini, dalam yang kedua ya, dilatih itu bisa berdasarkan pertama adalah melalui lembaga pendidikan atau lembaga keterampilan kursus ya, atau melalui lembaga pendidikan akademik, atau mungkin melalui pengalaman. Nah itu. Nah, kemampuan mengorganisir itu bisa dihasilkan dari tiga macam itu tadi. Ya, kemudian kreatif ya, namanya kewirausaha biasanya dia kreatif di sini ya, bisa memunculkan ide-ide, terus kemudian bisa melihat peluang. Itu sudah salah satu kreativitas tersendiri ya. Bisa membuat sebuah produk di mana produk itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu juga kreatif ya. Yang keempat, seorang wirausaha yang tangguh tentunya harus menyukai tantangan, harus berani keluar dari zona nyaman, out of the box ya, itu. Nah, dalam mendirikan sebuah usaha baru itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sebetulnya ya. Nah, keunggulannya atau kelebihannya apa? Kalau usaha itu dibentuk dari baru, tentunya dia bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dulu ya. Dia mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian mampu mengidentifikasi kemampuan dan persaingan menghadapi pesaing. Itu ketika kita mendirikan sebuah usaha ya. Nah, ini menurut hasil survei yang dilakukan oleh Penggi tahun 2000. Jadi
pada sekitar 43% wirausaha itu mendapatkan ide bisnis itu dari pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja. Yang kedua 15% itu uji coba, mencoba dan mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Nah, itu 15%. Yang 11% itu untuk memenuhi peluang pasar tadi. Ketika ada peluang, celah-celah peluang yang bisa dimasuki, terus kita membuat produk tersebut kita masukkan. Nah, itu. Dan yang 31% ini dari hobi. Jadi yang pertama itu pengalaman kerja itu paling besar 43%, yang kedua hobi. Maka dari itu jangan meremehkan hobi. Ketika teman-teman memiliki hobi tertentu, itu bisa menghasilkan uang. Hobi menghasilkan uang, itu betul. Ya. Jadi ada anekdot hobi menghasilkan uang, itu bisa. Nah, itu memang kalau dalam dunia wirausaha ya betul, itu nggak salah ya. Karena kalau sudah hobi biasanya senang. Nah, dari situ kunci utama. Ketika kita senang menjalankan sebuah aktivitas dan itu nanti bisa menghasilkan, ya tentunya akan menjadi peluang tersendiri dalam menghasilkan sebuah penghasilan atau cuan bahasa anak muda sekarang. Nah, jadi berbicara mengenai ide ya, jadi mendirikan sebuah usaha kan membutuhkan ide atau gagasan. Nah, ide ini dimulai dari ide. Ide ini ada dua jenis, pendekatan inside out, jadi ide generation. Jadi di mana ide ini yang menentukan keberhasilan. Kemudian ide yang kedua itu jenisnya the outside in atau opportunity recognition. Jadi ide itu muncul dari kebutuhan pasar, merespon kebutuhan pasar, muncul ide. Yang pertama itu kita membuat ide, kemudian kita jalankan untuk keberhasilan perusahaan. Yang kedua, ada peluang pasar, kita buat produk, itu juga ide. Kalau yang ada peluang pasar, kita membuat produk, lah itu yang ini, yang kedua, outside in, opportunity recognition. Seperti itu. Nah, kemudian opportunity itu bisa dihasilkan atau diperoleh ketika kita memiliki alat dalam mencari peluang. Nah, caranya dari mana? Pertama, teman-teman dalam membuka wawasan untuk menambah referensi, menambah pengetahuan mengenai kesempatan dan peluang. Pertama adalah membaca surat kabar, penting. Maka dari itu teman-teman, ini sudah juga pernah ada penelitian juga ya, di mana kesuksesan orang Barat, orang Amerika khususnya, itu diteliti ternyata. Peneliti itu menemukan kesuksesan itu bisa dilihat dari gaya hidup, ya, di mana biasanya orang itu bisa muncul inspirasi, bisa sukses, baik itu dalam karir, baik itu dalam berwirausaha. Biasanya dimulai dari apa? Dia literasinya mumpuni, jadi sering membaca. Lah membacanya macam-macam, silahkan ya. Membaca surat kabar, membaca artikel ilmiah, membaca media sosial, media elektronik dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, dalam mencari peluang itu setidaknya kita bisa melihat dari apa? Laporan periodik tentang perubahan ekonomi. Karena itu nanti bisa menghasilkan sebuah peluang juga ya. Yang ketiga, jurnal perdagangan dan pameran dagang itu juga memunculkan peluang. Sering mengikuti misalnya, itu berpotensi untuk menghasilkan sebuah peluang atau kesempatan. Yang keempat, publikasi pemerintah ya, terkait dengan publikasi pemerintah, informasi-informasi dari pemerintah, misalnya ada informasi mengenai pemberdayaan UMKM, pelatihan UMKM dan seterusnya. Itu akan mencari peluang-peluang baru. Yang kelima, informasi mengenai lisensi sebuah produk. Nah, ini biasanya bisa dihasilkan oleh broker, universitas dan korporasi lainnya. Kemudian kompetensi yang perlu dimiliki ketika kita menjadi seorang wirausahawan, karena tadi istilahnya mau membangun sebuah bisnis ya. Itu yang pertama harus memiliki kemampuan teknik seorang wirausahawan. Nah, teknisnya itu harus matang ya. Kemudian pemasaran penting ya, untuk mengenalkan produk ya. Kemudian yang ketiga finansial.
Aspek finansial itu penting untuk keberlanjutan sebuah usaha, ya. Kemudian hubungan, relasi, ya, menjalin jaringan, mengembangkan jaringan, teknik mengembangkan jaringan itu harus dimiliki seorang wirausahawan. Nah itu. Nah, jadi ketika membangun sebuah usaha, tahap awalnya memang harus punya ide, mencari sumber dana, fasilitas, barang, ya. Kemudian objek yang memiliki pangsa pasar dan peluang-peluang pasar. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membangun sebuah usaha baru? Bidang dan jenisnya harus jelas, ya, jangan abu-abu, ya, jangan gerambiang, tapi harus jelas bidangnya apa, jenisnya apa, bentuk usahanya mau apa, ke perseorangan, CV, PT, ya. Tempatnya itu terpisah, jadi satu sama rumah atau bagaimana, nyewa atau punya sendiri dan seterusnya. Itu perlu dipertimbangkan. Organisasi usaha lain yang digunakan, ya, atau organisasi usaha yang akan digunakan, menjalin ke mitra, menggandeng supplier dan seterusnya. Kemudian jaminan usaha, ya, jaminan usaha ketika kita mau menggait investor tentunya harus ada jaminan usahanya. Dalam artian usaha itu sudah jalan berapa lama, aspek-aspeknya memenuhi tidak, menarik tidak bagi investor. Baru yang keenam, lingkungan, itu juga diperhatikan, jangan sampai mengganggu usaha baru itu, mengganggu lingkungan sekitar. Karena kalau mengganggu lingkungan sekitar, otomatis tidak akan berjalan lama, untuk nanti akan tutup usaha itu, ya. Kalau lingkungan tidak mengendaki, bisa jadi diminta tutup ya tutup. Nah, itu ketika kita membangun usaha sendiri. Kemudian yang kedua, dalam membangun sebuah usaha, bisa membeli usaha yang sudah jalan. Nah, itu pasti punya pertimbangan atau alasan. Kenapa? Yang pertama, dengan membeli usaha yang sudah jalan, tentunya risikonya lebih rendah karena dia sudah punya pangsa pasar, produk sudah jelas, bahan baku sudah jelas, operasional sudah kelihatan. Ya. Kemudian ketika mau memasuki sebuah dunia usaha, dia tentunya karena sudah berjalan, tentunya dia lebih mudah daripada yang baru merencanakan, ya. Kemudian yang ketiga, peluangnya dia akan lebih besar. Jadi dia nanti peluang untuk membeli dengan harga yang negosiabel lah istilahnya. Jadi ketika kita membeli usaha itu, tentunya juga usaha itu bisa negosiabel, ya. Tentunya orang dalam menjual usaha ya pasti pertimbangan-pertimbangan tertentu. Membeli pun juga itu. Nah memang itu tadi risikonya, tapi ada permasalahannya, ada dalam membeli sebuah usaha. Yang pertama, eksternal, dampak lingkungannya. Itu perlu dipertimbangkan, ya. Jangan sampai teman-teman membeli kucing dalam karung atau usaha yang itu sebenarnya udah jalan dari segi legalitas, ya, tapi ternyata operasionalnya terganggu. Lingkungan tidak mengendaki. Ya boncos, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa rugi, ya. Yang kedua, internal. Manajemennya settle enggak? Teman-teman kalau beli usahanya nggak settle, sama aja, akhirnya nanti boncos, ya. Nah itu yang terkait dengan istilah bahasa anak sekarang, ya. Jadi membeli usaha itu ya harus mempertimbangkan aspek kelayakannya. Kalau nggak layak, nggak main dibeli gitu loh. Nah, mendingan uangnya dibuat untuk usaha sendiri misalnya, seperti itu. Nah itu pertimbangan itu perlu diperhatikan, ya. Nah itu, nah ini pertimbangannya, ya. Terkait dengan operasional, ya. Terus nanti perusahaan itu biasanya sudah mengantisipasi ketika terjadi risiko, ya. Terus nanti keuntungannya apa ketika kita sudah membeli perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, dalam membangun sebuah usaha itu bisa melalui kerjasama, ya, kerjasama atau waralaba, franchise. Nah itu, jadi franchise ini suatu kerjasama kemitraan, ya, antara franchise dengan franchisor, ya. Franchise ini sebagai entrepreneur, investornya, franchisor sebagai perusahaan yang punya brandingnya, ya. Nah nanti tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah itu, franchise itu kelebihannya memang dia memiliki hak monopoli. Jadi memang brandingnya sudah, biasanya kalau membeli franchise itu yang brandingnya sudah kuat, ya,
pertimbangannya loh ya, branding sudah kuat, terus nanti itu pangsa pasarnya sudah kelihatan, sudah terbentuk seperti itu. Nah, tentunya itu nanti akan lebih menarik seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam mendirikan sebuah usaha bisa melalui rintisan usaha mandiri, usaha sendiri, starting, membeli perusahaan, buying, dan kerjasama manajemen melalui waralaba atau franchise. Nah, tentunya masing-masing punya kelebihannya ya dan kelemahannya masing-masing. Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan kedua kali ini terkait dengan studi kelayakan bisnis. Saya akhiri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga.